Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang dinamakan ahli hadis? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam buku beliau Mu'dinun Ni'am, seperti yang dikutip Imam Suyuti dalam kitab At-Tadrib halaman 6, yang kesimpulannya sebagai berikut. Untuk menjadi ahli hadis, seseorang harus mempelajari kitab Jami'ul Usul karya Ibnu Athir, juga mempelajari kitab Ulumul Hadis karya Ibnu Salah, atau ringkasannya yang berjudul At-Taqrib karya Imam Nawawi, atau kitab-kitab semacamnya. Tidak cukup hanya mempelajari Masyarikul Anwar karya As-Saghani atau kitab di atasnya yang berjudul Masabigul Baghawi. Seorang ahli hadis adalah orang yang mengetahui sanad hadis, penyakit-penyakitnya, nama perawi hadis, tingkatan dan derajat hadis, juga harus hafal matan sekian banyak hadis, mempelajari kutubus sittah, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Sunanul Baihaqi, Mu'jamut Tawarani, dan beberapa jilid kitab-kitab lainnya. Ini adalah tingkatan pertama ahli hadis. Jika seseorang mempelajari semua kitab itu, berguru kepada syekh-syekh hadis, ahli di bidang penyakit-penyakit hadis, tahun-tahun kematian perawi hadis dan sanad-sanad hadis, barulah ia masuk tingkatan pertama dari para ahli hadis. Berdasarkan persyaratan berat ini, maka Syekh Albani bukan ahli hadis. Dia hanya seorang pembaca hadis. Banyak kerancuan dalam karya-karyanya yang menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki kapasitas di bidang ilmu hadis. Namanya terlalu di-blow up media kaya dengan maksud untuk menyerang madrasah hadis yang notabene ulamanya dari kalangan Syafi'iyah. Pernahkah Anda membaca buku beliau yang berjudul Fatawa Albani dan seberapa banyak kekeliruan serta bid'ah di dalamnya? Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berkata tentang Albani, "Saya hanya membuang waktu untuk berdiskusi dengan orang bodoh sepertinya." Syekh Al-Ghimari berkata, Albani adalah ahli hadis yang sesat. Syekh ahli hadis Muhammad Awama berkata, Albani memecah belah umat dan melenyapkan sunnah. Setelah kita mengetahui betapa tidak layaknya Albani disebut sebagai ahli hadis, kini timbul pertanyaan. Apakah misalnya ada hadis diriwayatkan dengan sanad-sanad dhaif sebelum Albani, lalu setelah itu Albani meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad sahih sehingga hadis tersebut menjadi sahih? Ataukah maksudnya hadis tersebut dhaif, lalu setelah Albani datang lantas ia menghilangkan kedudukan dhaif hadis tersebut? Misalkan di dalam hadis tersebut ada perawi yang tidak diketahui, lalu Albani menjelaskan siapakah perawi tersebut, atau di dalam sanadnya ada rangkaian perawi yang terputus, lalu setelah itu Albani menyambungnya. Ataukah hadis tersebut memang sudah sahih sebelum Albani, sehingga dengan demikian pernyataan kitab disahihkan oleh Albani tidak ada artinya, karena bukan dia yang mensahihkan hadis tersebut, tapi para ahli hadis sebelumnya lah yang mensahihkannya. Lantas kenapa kita menisbatkan pensahihan hadis kepada Albani, sehingga hadis tersebut dianggap sebagai tipuan dan pemalsuan? Opsi pertama, jelas tidak mungkin, karena Albani tidak memiliki sanad sama sekali. Jika mengacu pada putusan tersebut, maka bisa dipastikan hadis tersebut palsu karena terputusnya sanad yang panjang lintas generasi demi generasi. Opsi kedua, mungkin ada benarnya, tapi kecil sekali karena para ahli hadis sudah membahas persoalan hukum hadis seperti ini secara detail tanpa adanya sedikit pun kelalaian. Lantas kenapa kita disebutkan jerih payah ilmiah mereka kepada pihak lain? Ini namanya plagiat ilmiah. Sementara opsi ketiga sama sekali tidak mungkin. Pertanyaannya, apa arti istilah yang sering kita baca saat ini, hadis ini disahihkan oleh Albani? Saya mohon kepada para ulama berkenan memberikan jawaban atas pertanyaan ini, namun tanpa memberikan kritikan terlalu tajam. Apakah hukum sahih yang diberikan Albani dalam satu hadis memiliki bobot ilmiah selain yang telah saya sebutkan di atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.